Hello everyone, saat ini kita akan kedatangan guest yang luar biasa dari grup FPL Bercanda di Line dan liganya itu sangat banyak orangnya. Kita bisa lihat di sini juga. Nah ini akun adminnya nih. Sekarang saya lagi connect sama admin FPL Bercanda. Halo Bang. Halo, Halo, salam halo. kenal. Salam kenal, akhirnya kita bersua ya. Nah, Ya, boleh nggak nih dikasih tahu nih, apa sih grup FPL Bercanda itu, kapan dibuatnya, cerita-cerita sedikit lah Bang. oke. Jadi historinya FPL Bercanda tuh awalnya sebenarnya dulu tuh ada di Line itu ada namanya TFM. Nah itu tuh kayak sama kayak FPL Bercanda ini kayak ngasih-ngasih liga. Dan itu dulu tuh hadiahnya tuh PS4 kan. Nah Oh, cuma iya itu hadiah PS4 dulu. wow. Nah cuma musim ini itu nggak ada lagi. Nah di sini Mantap banget ya. kita tim FPL Bercanda tuh kayak sebenarnya rada telat sih baru bikin tuh game week 2 karena di grup TFM-nya itu sepi. Akhirnya kita buat yang baru lagi dan itu awalnya tuh cuma kayak nanya-nanya saran dan mereka tuh jawabnya kayak ngejokes gitu loh, kayak ngasih saran pemain yang nggak seharusnya dikasih gitu. Supaya Kayak semuanya pada tentang jatuh ya. iya iya kayak Oke, oke, orang oke. dibecandain lah, nggak diseriusin gitu. Yang Ah, akhirnya ya udahlah kita bikin aja FPL Bercanda yang mungkin musim pertamanya ini belum ada hadiahnya liganya, cuma mungkin musim depan ada pertimbangan sih buat dikasih hadiah mungkin pulsa atau wah, yang lain. mantap. Boleh tuh. Nanti kita coba kita atur-atur juga tuh Bang, supaya rame setiap game week atau setiap bulan the highest score-nya kita bisa wawancara tuh. Nah, Nah, itu biar membakar semangat tuh para manajer-manajer FPL musim depan ya. Oke, yoi. oke. Oke, kalau mau gabung ini gimana Bang caranya Bang? Bisa di line ada namanya line open chat, bisa join aja dicari FPL Bercanda BECHANDA. Bercanda. Becan pakai H ya, pakai A. Iya, Oke. pakai H. Oke. Boleh guys cek aja line kalian, ini open chat karena ini grup ya. Ini grup dan Iya, sudah ini ada sampai saat ini itu 337 member guys. Jadi ini luar biasa banget komunitasnya, dan buat teman-teman yang belum gabung dan padahal main FPL, nah mending gabung. Karena apa? Soalnya di sini bisa dapat info-info lumayan cepet lah. Skor, poin, bahkan sampai price change dari player ya Bang ya. Selalu diupdate itu ya. Betul. Mantap. Nah nih Bang, ini dilihat nih yang punya Abang di game week sebelumnya di 30 itu bisa dapat 100 poin ya. Kalau nggak salah 30 plus ini pas restart kan bisa dapat 100 poin. Iya, pas restart. Itu gimana ceritanya tuh? Kok kayaknya menghasilkan semua tuh. Bisa pakai Saka loh guys. Pakai Saka, pakai Sharp itu waduh. Pemain di bawah 5 kalau udah menghasilkan itu udah beda banget dah. Itu tips and triknya ada nggak Bang? Tips and trick sebenarnya sih kayak lebih memanfaatkan double game week aja sih. Itu kayak contoh kiper Nyland, terus Saka juga double game week, Baldock, Lundstram juga double game week. Iya. Itu kita coba pertimbangin yang fixturnya bagus buat kedepannya. Jadi kita nggak asal ambil satu pemain yang mana di game week depannya bakal kita transfer out, tuh sayang sih. Jadi kita ya betul. pertimbangin pemain yang double game week dan fixtur kedepannya itu enak. I see. Dan dia jadilah tim itu. Oke deh. Nah, boleh nggak dikasih tahu nih planningnya nih Bang? Ini kan Bang 29 kayaknya lagi di bawah rata-rata nih dari di liga ya, di liga gitu. Nah, itu planningnya apa nih buat GW33? Apakah tetap formasinya buat 3-4 aja atau ada yang dirubah transfer atau mendingan minus aja deh, tebus skor gitu? Sebenarnya ini udah ngambil satu keputusan sih. Jadi Grealish saya buang, saya masukin Anthony Martial, dan ada niatan ganti kiper juga, mungkin buang sama Carty terus beli Nick Pope. Oke, berarti minus 4 ya, dengan harapan Martial bisa gacor gitu ya. Iya. Oke. Oke deh, siap. Kita persiapkan tim kita untuk game week 33. Mungkin boleh sedikit untuk beberapa patah kata untuk semua orang yang di FPL Bercanda nih Bang.
Teruslah bercanda, teruslah ngambil pemain yang diferensial yang aneh-aneh karena kadang menghasilkan. Seriusan itu Kayak Maximin ya, Maximin kemarin 3 assist gitu ya. Itu siapa yang nyangka hat-trick assist dia loh. Iya. Nah, mungkin ada suggest mungkin siapa yang harus diwawancara Bang di FPL Bercanda? Budi sih jelas Budi. Budi yang dikutuk ya. Yo ini. Oke, nanti kita coba panggil Budi. Oke deh, sip. Thank you Bang, thank you banget untuk Yo sama-sama, waktunya. terima kasih juga. Kita tunggu untuk next person guest dari FPL Bercanda ya. Oke, Yo. thank you Bang. Welcome back guys. Halo Iwan. Sudah game week 33 lagi kita. Sudah tidak terasa bagaimana game week 32 kalian. Apakah menyenangkan buat saya? Atau cukup banyak hal mengejutkan? Terima kasih untuk Kakang Bruno. Sesuai prediksi ya. Yoi. Boleh lah. Kalau gitu, nggak Kapten Bruno. Dan buat Kakang yang memang Kapten Jimenez dari awal minggu, mohon maaf nih, galaunya jadi seminggu ya. Oke guys, kita akan melakukan beberapa review nih untuk di game week 32. Ada beberapa match yang memang ternyata hasilnya sangat mengejutkan kita. Langsung aja, kita nggak akan lama-lama. Pertama, match Wolves lawan Aston Villa. Gimana nih teman-teman? Fun. Jimenez nggak nge-score seperti yang lu bilang nih. Ada beberapa orang langsung nge-DM gue nih, kecewa nih katanya nih, gara-gara lu ngomong Jimenez nih. Tapi katanya bener juga sih, meyakinkan gitu. Tapi nggak nge-score, pen. Oke, jadi buat Jimenez, apa ya? Yang namanya Mas Steph itu kan belum tentu buat satu game week doang ya, bisa panjang. Itu satu. Dua, ada satu statistik yang gue baru lihat setelah kita recording. Setelah kita record, gue baru lihat. Oke lah, maafkan itu. gue baru lihat statistik Jimenez kalau dia main berturut-turut 3 hari selang main lagi, 3 hari selang main lagi, 3 hari selang main lagi. Ini maaf nih, ini untuk yang kemarin ini ngikutinnya karena statistik itu lewat. Ya kan kita modal nggak modal feeling ya, kita modal statistik ya, tapi analisisnya ada yang lewat gitu. Jadi game week 30 plus itu Jimenez lawan West Ham. Dia ada 2 shot on target dari 4 shot. Kemudian 3 hari kemudian dia lawan Bournemouth. Padahal Bournemouth juga gak bagus-bagus amat. Tapi entah efek capek, entah efek apa, udah lama gak main, terus 3 hari langsung main lagi, shot dia turun. Dia cuma shot 1 kali. Kayaknya kita bilang deh di video sebelumnya. Dia cuma shot 1 kali, 1 on target, 1 gol gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya harusnya kita bisa ngelihat di situ pola kalau dia main di waktu yang berdekatan, sebenarnya total shot dia tuh berkurang banyak banget. Nah, ternyata kemarin lawan Aston Villa itu beda 3 hari lagi. Jadi kalau lu lihat di game week 30 jadwalnya tuh Wolves tuh tanding akhir-akhir, tapi game week 32 Wolves tuh tanding pertama. Jadi waktu istirahat dia tuh paling pendek sebenarnya. Ya, itu yang gua agak nyadar. Dan kemarin bener di Villa dia cuma, lu kalau lihat golnya juga yang di kotak penalti Johnny. Oke lah, Tony lu hebat lah pakai Johnny itu entah mana ya. Tapi Jimenez-nya tuh jauh banget, Jimenez tuh di tempat Johnny gitu. I see. Nah, gue ngarepnya sekarang game week-nya Jimenez bagus lagi karena istirahatnya udah lama dong. Kan di game week 32 dia tanding pertama kan. Tanding tanggal 27 Juni, mainnya lagi 4 Juli. Ya, itu lumayan lama kan. Dan dia dari Sabtu ke Sabtu ya. Ya, jadi ya kalau kemarin udah terlanjur milih Jimenez, ya jangan lu jual dulu lah. Kecuali saat dia udah mau punya anak. Karena sekarang istrinya mau ngelahirin ya. Itu penting banget sih. Ya. Tapi saran gue tahan dulu. Kalau ada berita istri yang ngelahirin, boleh lepas. I see. Nah, oke. Kalau gitu, kita akan next juga ke match berikutnya, yaitu Watford versus Soton. Siapa punya Ings? Halo! Ings akhirnya menghasilkan teman-teman semua. Gacor! Dari 3 match, itu sudah mengumpulkan 26 poin. Ini lumayan banget sih. Gimana, Zo? Ada prediksi harus beli Ings atau tidak?
Beli dan kalau bisa abis dibeli itu dimainin gitu, dipakai, jangan ditaruh di bench ya. Ya siapa? Kayak siapa? Kalau udah dibeli itu dipakai, Ings ini. Iya. Ini cuman gue sebel sih. Tiba-tiba Armstrong itu cadangan, yang main tuh somehow gue nggak tahu siapa, Small Bone. Posisinya posisi Armstrong, asis. Aduh, Armstrong diferensial yang gue perkirakan nggak hasil ini. Next kita akan skip untuk Burnley karena kita sudah tahu pasangan Popemi. Pasangan Popmi makanan ya? ini, Popmi ya. Iklan itu belum masuk ke iklan. itu Sponsor sangat kita melampaui expected kita juga. Karena pas pertandingan game week 30 itu Burnley itu kan dibantai. Tapi seiring berjalannya dia menang 1-0, menang 1-0 gitu ya. Nah, next kita harus bahas yang lagi hangat yaitu triple MU. 3-0. Bruno Fernandes sudah main 120 menit di FA, main cuma 60 menit 2 gol. Pan, what do you think? Sebenarnya ini tuh pengaruh dari strateginya Ole. Kenapa dia masangnya Matic bukan Tominay? Kalau lu perhatiin, sebenarnya kalau lu benar-benar merhatiin match-nya gitu, kenapa Matic tuh lebih banyak hit map-nya Matic itu selalu di sisi kiri, karena dia nge-cover jauh yang harus selalu maju. Overlap. Dia nge-cover jauh, Matic mundur ke kiri, jadi MU tuh pakai 3 back. Ada Lindelof, ada Maguire sama Matic. Sedangkan Pogba diemnya di belakang 2 strikernya Brighton kayak buat mancing. Jadi gerak sangat bebas gitu. Dan yang sebenarnya yang nggak disangka itu Rashford-nya turun kan, Greenwood-nya yang kemarin naik. Ya. Pergerakan Greenwood tuh keren sih kemarin. Kemarin cara main dia RVP banget lah ya. Tapi ya Greenwood. karena Greenwood ini ya. tiba-tiba gol juga, Wan-Bissaka sebenarnya jadi dapat assist tuh, padahal cuma ngoper biasa doang sih. Oke deh. Ada satu lagi tuh yang kita miss tuh, Ton. Apa tuh? Kan di video terakhir tuh kita bahas ya. Waktu Bruno tuh kalau main sama Pogba, chances created dia turun banget. Ya, karena betul. sebagian kreativitasnya diambil Pogba. Tuh. Di pertandingan lawan Brighton ini sama. Dia chances created cuma 1, Pogba 4. Tapi yang kita gak sadar adalah saat kreativitas Bruno diambil, goal threat-nya Bruno naik. Gimana ngomongnya bahasa Indonesianya? Jadi dia udah gak banyak mikirin cuma membuat peluang doang, kan? Tapi sebagian dikasih ke Pogba, dia yang ambil sendiri peluang ke depan. Ya. Kemarin ternyata lawan Brighton yang paling banyak shotnya di pertandingan itu tuh seluruh pemain 2 tim tuh Bruno ternyata. Kan ada tuh di awal apa yang dia kena tiang, terus apalagi lah, banyak lah. Ternyata shoot paling banyak di pertandingan itu dia Bruno. Peluang free kick kemarin gitu ya. Ya peluang free kick tuh. Ya. Ternyata ya masuknya Pogba nurunin kreativitas Bruno tapi malah naikin chances opportunity ya. Dan memang bagus aja strateginya sih kemarin. Oleh buat strategi Oleh kemarin. Oke. Next guys, kita akan bahas ini dong yang tidak terduga ya. Ini Arsenal ini tiba-tiba gacor nih. Kita terlalu merendahkan Arsenal. Kayaknya terlalu mereka merendahkan Arsenal. Memang pengen bikin roller coaster para manajer gitu kata gue sih ya. Tapi yang penting adalah di sini Saka itu nggak main loh. Saka SAKA ya, Saka ya. Itu nggak main. Dan yang mainnya di sini kita bisa lihat Arteta mulai rotasi, bahkan Cedric aja main di menit-menit akhir. Tapi ya memang ini gue nggak tahu kenapa, memang jago dia long shoot atau apa, tapi memang gol nih. Golnya juga bagus, bukan cuma kayak kebetulan gitu. Kebetulan itu, coba suruh nembak 20 kali lagi, gak ada yang masuk lagi tuh. Next. Satu itu aja. Versinya Kompany ya, versi Kompany bawa City juara ya. Oke, nextnya Newcastle lawan Bournemouth. Di sini kita sebenarnya udah prediksi Bournemouth itu akan kalah, tapi kita nggak expect juga sih sebenarnya bisa menang banyak ya Newcastle. Tapi gue bersyukur sih Bournemouth bisa nyetak 1 gol karena ada banyak orang yang pakai double defense Newcastle nih. Cuman sayangnya Richie nggak main aja. Next ada Everton dan Leicester 2-1 di mana Richarlison akhirnya
ngegolin juga. Setelah kita jual, Ton. Setelah dijual, seharusnya. Tapi yang itulah konsisten FPL. ya, kalau lu lihat Gak yang apa-apa, konsisten kita beli dari kemarin, Pulisic itemnya lebih banyak. lu kalau lihat kemarin dari kemarin yang ngasilin assist tuh selalu Digne. Digne. Ya Digne Apa sama tuh, Chilwell sebenarnya sama sih. Dipertimbangkan kah Digne? Setuju banget, Kembali. setuju banget. Digne sama Chilwell itu memang sering do something. Kalau misalnya kalian lihat di BPS juga Chilwell ini kedua dari Leicester loh. Iya. Dan kalau kalian memang nonton, gue sih nonton baru setengah babak terakhir doang. Itu nggak tahu kenapa Leicester selalu ngasih bolanya ke Chilwell lagi. Itu Karena kanannya gak berani, Ton. Iya, Back karena kanan Leicester kan James Justin kan. ya dia pemain muda nggak juga kan. up. Jadi sama Dia dihajar Digne terus, Digne maju, dia gak berani maju adu lari sama Digne. Kalau Jadi, lu ngelos, Digne-nya udah ya. bablas Iya. pasti Jadi gitu. Chilwell terus yang dikasih kan. Nah, itu nanti coba kita bahas ya. Dan terakhir ada West Ham versus Chelsea. Ya, oke lah. Pulisic 2 assist. Lumayan. Ini mah gue yakin motivasi keluar dari degradasi aja. West Ham Tapi tuh. ya, Derby London. si Bowen-nya itu memang lumayan sih kalau kata gue sih. Cara mainnya juga oke lah. Jadi ya ini Bowen tuh boleh- dari awal, Koko, dari Bowen. Januari bagus. Hmm. Cuma gak pernah hasil aja, sekarang langsung hasil. Baik. Yarmolenko hilang tiba-tiba ngegol. Soucek. Oke, Kepa, bos. Kepa. ini Save percentage Kepa di bawah 55% sekarang. ya ini nggak tahu kenapa Chelsea back-nya jadi nggak akan dapat clean sheet. Ini udah berapa kali dia bobol terus ya? Terus kenapa Willian yang jadi taker penalti ya? Memang Jorginho Willian nggak main. sekarang. Jorginho Karena, nggak main. Jorginho Biasa nggak main Jorginho lagi. kan. Kalau kita lihat di Chelsea, Kepa itu cuma 75 poin. Jadi buat ukuran kiper dengan harga 5,4 itu jelek banget. Mahal ya. Tuh, Not nggak worth Dan it ya. kalau dilihat juga defender Chelsea juga ini poinnya kecil-kecil sih. Aspi ini tinggi kenapa? Soalnya banyak banget dia asisnya. Kalau kalian lihat total dia udah 5 asis 2 gol. Itu Aspi. Yang hilang tuh sebenarnya Alonso sih. Alonso karena kena rotasi sih kalau gue lihat dari awal ya. Sempat kena rotasi dan well itu pembahasan dari kita. Sebentar kita akan kasih lihat poin-poin kita sementara. Pak enggak ya? Jadi posisi satu lagi, Pak. Ois. The first lane. 17 poin bedanya, 17 poin. Enggak apa-apa, saya juga naik ke peringkat 5, Pak. Oh, selamat Pak. Zo di mana ya? Zo. Zo hilang ya? Aduh. Saya di bawahnya itu tim Steven Ronaldo. Oh, Itu bohong, saudara-saudara. Gua nggak pernah punya tim lebih dari 1 selama main FPL. Oke. wah, disusul saya sama Davin. Punya Lumayan, Aubameyang kali. Wah, Oke. boleh. Kita akan masuk ke segmen 2, segmen Simon. planning. Oke guys, ini kita harus berbicara planning kita Januari 33 yang akan dimulai pada hari Sabtu setengah 7. Berarti transfer deadline setengah 6. Ya, ini kita akan ada tebak skor juga dari kita teman-teman. Boleh dilihat tebak skornya kita. Nah, dari tebak skor ini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan. Dan banyak juga beberapa yang kopi ya kayaknya ya. Satu orang kopi satu, kopi yang lain ya. Jadi kita nggak tahu juga ini siapa yang kopi siapa. Tapi oke. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari Zo. Zo, apa yang akan lu lakukan di game week 33 ini? Di game week 33 ini yang pasti notes di sini menurut gue ini pemain Liverpool bakal banyak dirotasi. Oke. Jadi kemungkinan pemain kayak Ox, Minamino itu bakal jadi starter. Jadi mungkin good choice kalau mau cari diferensial dari Liverpool. Ada yang rencana diferensial Liverpool? Oh, Evan. Siapa, Van? Fox lah. Ox. Gila. Oke. Ox. Yang lu transfer out planning siapa? Gini Wijnaldum-nya gue jual. Karena
tidak mungkin kan. Kalau off kan di depan. Oke. Jo, lu ngomongin Liverpool, emang lu bakal transfer? Enggak, kalau gue sendiri, gue sendiri bakal ambil Saint Maximin. Saint Maximin itu lawan West Ham ya? Ya. Bukannya West Ham lagi termotivasi Ini untuk keluar ya setelah berhasil lawan Chelsea. Tapi susah ngomong juga sih kalau misalnya Saint Maximin memang bisa jadi pembeda. Tapi lu kalau nggak salah ya. juga kan punya diferensialnya Rice dari West Ham. Iya, Saint Maximin ini 27 poin dari 3 match sih. Ini ya oke juga. Ya ini over sih kita. Cuma fixture-nya kayaknya agak susah ya. Jo, setelah lawan West Ham, dia lawan City, lawan Watford, tapi it's okay buat lo ya. Menurut gue masih oke karena balik lagi City without motivation. Jadi mungkin rotasi pemain muda, apalagi mungkin Pep nganggep Newcastle gampang lah mungkin pemain muda bisa menang gitu kan. Oke. Yang transfer siapa? Gue bakal buang siapa ya? Gue buang Traore. Pen. What do you plan? Bingung ya karena gue sebenarnya selalu punya plan tapi tiap hari ganti-ganti karena hasil pertandingannya. Tadinya yang pasti gue mau ngebenerin bench gue. Jadi kan gue pakai wildcard tuh di game week 31. Terus di game week 30 tuh ada bek kanan West Ham. Harganya 4 main. Namanya Jeremy Ngakia. Gue pikir oke lah nih harga 4 main. Karena tadinya mau Jack Robinson. Tapi Jack Robinson kemungkinan kalau O'Connell-nya udah sembuh kan bakal cadangan lagi. Ini ya. Bek harga 4 yang main cuma dia. Gue belilah game week 30. Gue nggak tahu sama sekali kontrak dia habis. Sekarang udah gak main di West Ham lagi. Ngapain dia game week 30 main tuh gue gak ngerti. Jadi strategi gue ke depan karena gue belum punya bench boost, kan gue bakal pakai bench boost nih. Gue gak mungkin punya Ngakia di bench. Oke. Jadi planning gue ke depannya Ngakia ini gue transfer, tapi kapannya gue masih bingung nih. Tadinya mau tahan aja dulu, cuma kemarin Calvert-Lewin main jelek banget lagi, gak ngasilin lagi. Apa gue transfer sekarang? Tapi kalau gue transfer sekarang Ngakia ini, Calvert-Lewin ini harus gue tahan di tim gue. Ya. Kan berikutnya dia lawan Tottenham dan gue punya Aurier gitu. Gue kepikiran sih sekalian buat diferensial. Ini bukan diferensial satu player ya, tapi diferensial tim gue sendiri. Kalau gue jadi transfer out Ngakia, gue mau beli Romain Saiz-nya Wolves. Oke. Nah, kenapa Romain Saiz ini gue anggap diferensial? Jadi sebenarnya Wolves ini di overall ownership size ini hampir 6%, 5, sekian persen itu nih. 5,1. Ya, 5,1. Gue lagi cek di livefpl.net nih. Jadi Doherty itu ownership-nya 12% lebih. Size itu ownership-nya 5,6%. Kalau di livefpl.net ya. Effective ownership ya, bukan ownership doang, tapi effective ownership. Nah, kalau gue pakai Doherty nggak terlalu pembeda. Kalau gue pakai size lumayan pembeda. Ya, di bawah 7% tapi di atas 5%. Tapi kalau gue pakai dua-duanya, jadi dari semua tim FPL yang ada di dunia nih, yang pakai Doherty dan pakai size, itu di bawah 1%. Jadi gue harap kalau somehow Wolves clean sheet, ada orang yang pakai Doherty dapat 6 poin, ada orang yang pakai size dapat 6 poin, tapi gue bisa memanfaatkan itu biar jadi 12 poin. Cuma kan next match-nya lawan Arsenal nih, gue jadi masih bingung. Kemungkinan ini akan gue lakukan, tapi kayaknya gak di game week ini. I see. Pakai Johnny dong ya nggak Ton? Oh iya dong. Kemahalan nggak kebeli. Budget gue cuma saya 1 boli, udah nggak ada lagi 2 doang. Koadi kapten. Oke. Dan itu yang akan dilakukan Evan ya. Kalau Evan, dengan game week 33 nih. 33. Sebenarnya kan karena prinsip gua itu lu nggak apa-apa minus gede, tapi asal return poinnya, ya kan? Gue kan biasa gitu ya, cara-cara main gue tuh gitu. Jadi gue kadang bisa minus 8 lah, minus 12, cuman ya seenggaknya 60-70% balik gitu.
Masih minus dong. Enggak, maksudnya bukan balik secara harafiah dong, maksudnya menghasilkan lebih gitu. Ya. So far sih pasti yang gue beli sih pemain Liverpool, karena yang tadi dibilang kan. Sebenarnya ya sekarang malam ini subuh nanti lawan City kan lumayan tuh guard of honor, udah dipastikan juara. Kayak ya ini mah last fight-nya aja lah lawan City, pride doang gitu. Sisanya ke depan udah pasti ngerotasi pemain gitu. Udah nggak mungkin. Pasti banyak pemain muda lah, kayak mungkin yang kayak kemarin yang apa sih, kok gue lupa, yang waktu Piala FA kan pernah menjanjikan tuh kalau dia sampai menang main muda beberapa akan dibawa ke tim inti gitu, kayak Jonas yang kayak gitu semua. Gue Elliot gitu. Gue yakin yang kayak gitu-gitu kedepannya bakal dibawa. Cuman yang pasti dipasang kan mereka butuh senior ya, kayak seniornya tuh pasti yang Lallana atau Ox, Keita, Minamino itu kayak dipersiapkan untuk next seasonnya. Cuman yang sangat lumayan expected goals atau gol paling gede itu ya Ox sebenarnya gitu, dengan cara main dia dan role yang dibikin sama Klopp. Lu tahu aturan ini kan? Pemain itu cuma dapat medali juara Premier League kalau dia main minimal 6 pertandingan dari semua total semusim. Jadi kalau dia cadangan mati, dia nggak akan dapat medali. Liverpool sekarang tuh, lu tau gak sih Neco Williams, Curtis Jones, Harvey Elliott, itu harus main 4 kali lagi. Ryan Brewster. Ryan Brewster kayaknya kejauhan sih, harus 6-nya kayaknya. Sudah dipinjamkan Brewster, Pak. Tidak ada di Liverpool saat ini. Oh iya, betul. Jadi kalau Klopp pengen anak-anak muda ini dapat medali juga, dia harus memainkan dari Neco Williams, Aston Villa, Curtis Jones, sama Harvey Elliott minimal 4 kali. Minamino juga masih kurang kalau kelihatan. Minamino itu baru 5 kali. Ya, sekali lagi sih. Itu Neco Williams sama Kijana Hoover juga kurang, Bang. Hoover belum pernah main, Williams baru main sekali. Nah, harus dikasih 6 kali main biar dapat medali. Jadi, gua gak tahu apakah akan main terus sebagai sub doang menit 80 gitu atau starter, malah gak tahu juga. So, Evan akan lakuin transfer tadi Gini out dan Ox in ya. Dan ini planning gua, as you can see guys, ini ada beberapa list pemain gua. Sebenarnya gua agak nyesel juga sih karena beli De Gea. De Gea ini menghasilkan clean sheet, tapi gue jadi nggak bisa triple up attack MU. Dan kalau gue buang transfer untuk kiper doang, itu udah sangat telat banget lah buat gue sekarang. Jadi kemungkinan yang gue lakukan adalah gue transfer out Gimenez. Nah, pertanyaannya adalah apakah gue mau minus 4 atau enggak? Karena opsi gue ada 2, yaitu transfer in Origi atau Gabriel Jesus. Dimana kalau buat gue senangnya Jesus, tapi duitnya nggak cukup. Duit di gue itu cadangan di bank itu 1,4, di Gimenez 8,2. 8,2 harga sekarang. Ya. Harga jualnya nggak segitu. Nah, jadi ya kurang mungkin 0,1 buat gue ke Jesus. Jadi kalau memang gue mau minus 4, dimana Armstrong akan gue jual. Gitu. Nah, dan lu juga Armstrong downgrade jadinya ya. Armstrong mau gua beliin Foden sebenarnya. Foden berapa, Bro? Sama harganya. Cuman 0,1. Cuman bedanya itu gitu. Jadi gua masih belum tahu apakah gua masih mau minus 4 atau enggak. Cuman yang pasti gua akan transfer in City aja. Either Foden atau ya Gabriel Jesus dengan minus poin gitu. Kalau Foden lu lebih ke mid sama depan ya. Ya Foden gua nggak usah ngambil minus lah. Kalau Foden, cuman ya gue nggak kepikir beli Zinchenko? Enggak sih kayaknya. Karena itu kalau back kayaknya agak enggak usah itu enggak ya. Dan kalau back, gue rasa gue back udah cukup puas ya dengan ada Chilwell sama Johnny dan Richie. Itu gue cukup puas sih, karena mereka bisa ada ganti-gantian lah. Kayak misalnya nanti kan Newcastle gue bisa mainin Richie, Leicester juga lawan Crystal Palace gue bisa mainin Chilwell, so Johnny bisa gue cadangin karena lawan Arsenal. Ya gue pengen banget sih punya Aubameyang, cuman mahal banget. Berarti kalau Wolves clean sheet, gue
dapat poin dari lu ya. Gue punya Doherty, mau beli iya, Sainz juga. betul. Itu betul. Oke. Oke guys, kita akan masuk ke segmen 3, yaitu segmen strategi. Nah, di sini sudah ada data yang sudah kita berikan. Itu FDR, tapi ini dari attack atau dari defense ya, Pan? Ini fixture difficulty rating, buat yang nggak tahu FDR itu apa. Itu metrik untuk biar kita tahu satu match yang akan dihadapi satu tim itu susah apa gampang. Tapi bukan dari official FPL-nya. Tapi dari salah satu akun Twitter namanya Ben Krellin. Ben Krellin ini nantilah dia orang hebat, nanti juga gue pasti suatu saat share tentang siapa Ben Krellin ini lah. Tapi si Ben Krellin ini bikin tabel FDR tapi dipisah. Jadi FDR-nya bukan kayak FDR di FPL. Kenapa dipisah? Contohnya gini, lu lawan Arsenal, dia punya Aubameyang yang jago nih, tapi backnya Mustafi David Luiz gitu kan. Jadi susah gak buat bertahan? Susah, tapi buat ngebobol bisa gitu ya. Jadi fixture difficulty rating buat menahan Arsenal dan fixture difficulty rating buat ngebobol Arsenal itu dibedain sama si Ben Krellin ini. Gitu. Nah, dan di sini yang gue tampilin ini adalah fixture difficulty rating buat attack. Oke. Buat attack. Jadi kayak lu lihat nih di game week 38 itu ada Wolves warna merah. Kenapa Wolves warna merah? Karena buat nge-attack Wolves sekarang susah. Dia udah 7 kali clean sheet di 8 pertandingan terakhir, kurang lebih kayak gitu. Wolves? Itu ada Wolves lawannya Chelsea itu di baris ketiga, game week 38 plus. Wolves warna merah. Ya, pink, oke pink. Ya, merah muda. Merah muda. Jadi kalau di official FPL-nya kan Wolves warna abu tengah. Abu. Nah, sama si Ben Krellin dibilang Wolves itu susah dibobol. Jadi dikasih warnanya lebih tinggi daripada abu, yaitu jadi kalau disebut muda. 1 sampai 5, di mana merah tua adalah 5, 1 itu yang hijau muda. 1 itu yang Hijau tua. Atau hijau tua. Hijau tua. 1 hijau tua. Oke. 2 hijau muda, 3 kuning, 4 yang warna pink, iya, 5 merah tua. Oke. Berarti ini kalau dibaca gimana, Pen? Manchester City game week 33 lawan Soton. Bakal lawan Southampton, terus lawan Newcastle, terus lawan Brighton dan seterusnya gitu. Oke, di mana berarti ini gua ambil dari FDR-nya si Ben Krellin ini 5 tim yang paling mungkin nyetak gol dan 5 tim yang bakal paling susah nyetak gol. Oke. Nah, kenapa gua ngasih ini karena kan sekarang udah deket-deket akhir musim nih, lu kalau mau transfer, lu pengennya transfer lu gak sia-sia. Dan untuk yang mau jangan sekarang lu transferin gitu pemain, ya. Atau jangan sekarang lu transferin pemain terus 2 minggu kemudian dijual lagi ya. Ya kalau return sih gak apa-apa ya. Tapi kan transfer lu yang free tinggal 6 doang nih sampai akhir musim. Kalau bisa 6-6-nya kan pakai sampai akhir. Ya. Nah, di sini si Ben Krellin tuh ngurutin dari 5 paling gampang tuh di atas, 5 paling susah tuh di bawah. Contoh nih Brighton nih, lu tiba-tiba pengen beli, wah Neil Maupay gue mau beli tiba-tiba entah kenapa feeling kali ya. Tapi kalau gue harus pilih diferensial untuk 1 game week doang, game week 33 doang, gue bakal pilih Neil Maupay sih sebenarnya. Kalau gue mainnya cuma berdasarkan 1 game week ya. Karena lawannya Norwich nih, hijau tua. Tapi gue akan lebih hesitate, lebih ragu untuk beli Maupay, karena ternyata setelah Norwich dia lawan Liverpool sama Manchester City ya nggak return buat apa juga gitu. Gue beli 1 striker cuma buat bikin 1 gol selama 3 pertandingan ke depan. Jadi ini sebenarnya bisa membantu lo memperkirakan gue mau transfer siapa aja sih, dan transfer itu bisa berguna buat berapa lama. Terutama ini untuk striker dan mid, karena targetnya memang ini FDR buat nyetak gol, bukan untuk buat clean sheet. Dan yang bisa kita ambil adalah Manchester City dan Liverpool itu memang top lah buat kita beli. Tapi rotasinya kita nggak tahu. Yang bikin galau itu. Tapi yang paling Liverpool udah jelas-jelas. Tapi yang memang bisa jadi notes itu adalah yang pertandingan untuk memperebutkan top 4. Betul nggak? Di mana di sini ada Chelsea, Leicester dan MU. Jadi somehow nih kebetulan tim yang di papan atas ini memang semua fixernya paling gampang di seluruh liga.
dibanding tim lain. Tim yang dekat-dekat degradasi malah yang fixture-nya paling susah. Itu somehow. Jadi kalau gue lihat tabel ini sih, kemungkinan besar target transfer MU dulu lah, sampai triple MU. I see. Kalau somehow lu udah punya triple MU, gue akan pindah ke Chelsea. Alright. Oke guys, semoga Gitu, ini membantu kalian untuk memilah-milih siapa pemain yang cukup bisa menghasilkan dari sisi ke depan ya kalau ini ya. Ya. Dapat Betul. pencerahan ya. Oke guys, itu dari kita untuk Game Week 33 Plus, dan jangan lupa Game Week 33 Plus itu hanya dekat banget. Jadi untuk Game Week 34 Plus-nya juga kita akan mulai lagi itu di tanggal berapa ya? Kalau nggak salah hari Rabunya Selasa. ya. Rabu. Selasa malah. Ya, Selasa ya, Rabu subuh lah. Malam, tengah malam. Ya. Oke, dan itu juga akan beres juga di hari Jumatnya. Jadi cepet banget. Teman-teman jangan lupa transfer deadline-nya. Ini jangan sampai kalian lupa. Oke? And that's it for this episode. See you on the next. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.